Hei, kamu yang lagi lelah. Mungkin ini saatnya berhenti sebentar, tarik napas, dan duduk tenang bersama firman Tuhan. Percaya deh, satu ayat bisa mengubah harimu bahkan hidupmu. Yuk, renungkan firman-Nya bareng-bareng hari ini. Tema kita hari ini adalah kuasa pengampunan yang membebaskan. Ayat bacaan. Melainkan hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 tidak kedua. Pengampunan adalah salah satu hal tersulit yang diminta Tuhan dari kita, tetapi juga salah satu hal paling membebaskan yang bisa kita alami dalam hidup ini. Dunia sering mengajarkan kita bahwa membalas adalah bentuk keadilan, namun Yesus mengajarkan hal yang berbeda. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5:44. Mengampuni bukan berarti melupakan kesalahan atau membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Pengampunan adalah tindakan rohani yang melepaskan beban kebencian, dendam, dan luka batin yang menghancurkan hati. Ketika kita menolak mengampuni, kita sesungguhnya sedang mengikat diri kita sendiri dalam rantai kepahitan. Namun saat kita memutuskan untuk mengampuni, kita sedang membuka pintu bagi penyembuhan dan damai sejahtera Allah. Yesus sendiri memberi teladan pengampunan yang sempurna. Dalam penderitaannya di kayu salib, ketika paku tertancap di tangan dan kakinya, dia masih bisa berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23:34. Pengampunan yang seperti inilah yang harus kita teladani, pengampunan yang tidak bersyarat, yang lahir dari kasih. Seringkali kita berpikir, aku bisa mengampuni, tapi tidak bisa melupakan, atau aku bisa mengampuni kalau dia minta maaf dulu. Namun jika pengampunan kita bersyarat, maka itu bukanlah kasih sejati. Tuhan tidak menunggu kita layak diampuni, melainkan Dia terlebih dahulu mengampuni kita di dalam Kristus. Begitu pula kita dipanggil untuk mengampuni, bukan karena orang lain pantas diampuni, tapi karena kita telah lebih dulu menerima pengampunan yang besar dari Allah. Tentu saja, mengampuni tidak selalu mudah. Mungkin ada luka yang sangat dalam, pengkhianatan yang menyakitkan, atau trauma yang belum pulih. Namun justru disinilah kita butuh kuasa Roh Kudus. Kita tidak diminta untuk mengampuni dengan kekuatan sendiri. Tuhan memberi kita kemampuan untuk mengampuni lewat kasih-Nya yang dicurahkan dalam hati kita. Mengampuni bukan hanya memberi kelepasan bagi orang lain, tapi juga menyembuhkan hati kita sendiri. Banyak orang hidup dengan beban masa lalu karena menolak mengampuni. Mereka tidak sadar bahwa kebencian adalah racun yang perlahan membunuh jiwa. Tetapi saat kita mengampuni, kita melepaskan racun itu dan memilih hidup dalam kasih. Hari ini, mari kita merenung. Adakah orang yang perlu kita ampuni? Mungkin itu teman, pasangan, keluarga, rekan kerja, atau bahkan diri kita sendiri. Jangan tunda. Datanglah kepada Tuhan, buka hati kita, dan mintalah kekuatan untuk mengampuni. Sebab ketika kita mengampuni, kita sedang membangun kembali jembatan kasih dan mencerminkan karakter Kristus dalam hidup kita. Kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkau telah mengampuni aku lebih dari yang bisa kubayangkan. Ajarku untuk mengampuni seperti Engkau. Pulihkan hatiku dari luka, dan tolong aku melepaskan pengampunan kepada mereka yang menyakitiku. Biarlah kasih dan damai-Mu mengalir dalam hidupku. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin.